warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waratunisa dengan NIM 23004110. Nah, kali ini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah pengembangan media video dan televisi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Eldarni MPD. Di mana pada kali ini saya akan menampilkan video yang berjudul Tutorial memasak makanan tradisional khas Mandailing dan khas Pasaman. Dalam video kali ini terdapat dua jenis makanan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama itak polpol. Itak polpol adalah makanan tradisional Indonesia yang berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, seperti Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padang Sidimpuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Polpol adalah kue yang berbentuk seperti hasil kepalan tangan dengan tekstur manis dan gurih. Itak polpol ini biasanya ditemukan ketika hari-hari istimewa seperti acara Malboro, Ramajur Danak, dan lainnya. Penganan khas yang syarat makna filosofis ini telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Bahan pembuatan itak polpol. Bahan pertama yaitu gunakan setengah bungkus dari tepung beras. Bahan kedua adalah gula aren secukupnya. Gula aren yang dibutuhkan harus diiris-iris terlebih dahulu. Bahan yang ketiga adalah kelapa parut. Di sini saya menggunakan 1,5 kelapa parut. Bahan selanjutnya adalah gunakan garam secukupnya. Bahan terakhir adalah daun pandan. Daun pandan ini nanti berfungsi untuk memberikan aroma wangi saat dikukus. Selanjutnya, cara atau tahap pembuatan itak polpol. Pertama-tama, siapkan wadah yang besar. Kemudian, campurkan kelapa parut 1,5 buah. Kemudian, tepung beras setengah bungkus. Campurkan juga gula aren yang telah diiris-iris tadi. Di sini juga ditambahkan garam secukupnya, namun saya lupa untuk nge-record. Setelah semuanya tercampur, uleni adonan sampai benar-benar tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur, kita bisa menyiapkan alat pengukus yang di atasnya dilapisi dengan daun pandan. Langkah berikutnya, mencetak kue. Seperti namanya, itak polpol dibuat dengan cara dikepal atau dipoul menggunakan tangan, dan tidak menggunakan cetakan seperti kue yang biasanya. Selanjutnya, itak yang telah dicetak tadi kemudian dikukus ke dalam kukusan selama kira-kira 25-30 menit. Sebenarnya, itak polpol ini dapat dinikmati tanpa dikukus, namun akan lebih nikmat lagi jika dimakan ketika masih hangat. Dalam mengukus ini, cukup gunakan api sedang. Setelah menunggu selama 25 menit, itak polpol dapat kita angkat dari kukusan, kemudian kita tata di tempat yang bagus.
Itak pol-pol dengan tekstur yang gurih siap dinikmati. Kedua adalah kue pare. Kue pare adalah salah satu makanan khas dari Pasaman, Sumatera Barat yang memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut. Nama pare pada kue ini bukan merujuk pada sayur pare atau peria, melainkan bentuk kue yang menyerupai buah pare. Kue ini umumnya ditemukan pada acara-acara adat seperti pernikahan, kenduri, dan upacara keagamaan. Kue ini dia bahan-bahan pembuatan kue pare. Pertama-tama, larutkan gula merah yang sudah dipotong-potong dengan api kecil. Kemudian, masukkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga gula merah larut dan mendidih. Selanjutnya, masak kembali gula merah tadi dengan parutan kelapa. Masak hingga keduanya tercampur rata. Kemudian, diaduk terus hingga gula merah tadi menyusut ke dalam inti kelapa. Jangan lupa tambahkan daun pandan ke dalam inti kelapa yang dimasak supaya menambah kewangiannya. Selanjutnya pembuatan adonan. Campurkan tepung ketan, tepung beras. Di sini masukkan tepung berasnya cukup dengan 2 sendok makan. Kemudian garam halus secukupnya, dan tambahkan juga pasta pandan secukupnya. Kemudian masukkan santan. Adonan diuleni hingga kalis. Dalam masukkan santan ini, kita bisa masukkan secara bertahap. Selanjutnya, setelah dirasa adonan sudah cukup kalis, pipihkan adonan tadi hingga berbentuk lonjong. Setelah itu, masukkan inti kelapa sesuai selera masing-masing. Kemudian, rapikan hingga inti kelapanya tidak terlihat. Selanjutnya, bentuk adonan tadi hingga menyerupai pare. Untuk membentuknya sebenarnya bisa menggunakan tusuk sate agar lebih mudah. Kemudian tahap yang terakhir adalah setelah semua dibentuk, kemudian susun kuenya ke dalam kukusan. Selanjutnya, kukus selama 25-30 menit. Gunakan api sedang. Dan tiap 3 menit sekali, buka tutup kukusannya agar bentuknya tidak rusak. Setelah kue parenya matang, selanjutnya angkat dan keluarkan kue pare dari kukusan tersebut.